Waalaikumsalam, Bu Mia. Monggo pinarak Bu Mia. Nggih, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Nggih, alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya Bu ya? Nggih, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Bu Mia, untuk kegiatan kita hari ini yaitu praobservasi. Jadi tujuannya saya ingin mengetahui kesiapan Bu Mia untuk penyampaian pembelajaran di kelas. Nggih? Bisa dimulai nggih Bu? Nggih, Bu. Dunia rencananya mau mengambil mata pembelajaran apa? Bisa diceritakan secara singkat mata pelajaran yang akan diambil. Baik, Bu. Untuk observasi besok, saya insya Allah akan mengambil mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 2 yakni materi wujud zat dan perubahannya. Untuk pembelajarannya dilaksanakan secara tatap muka. Untuk model pembelajarannya menggunakan model PBL, yakni Problem Based Learning. Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan metode ceramah, metode percobaan, metode diskusi, penugasan, dan presentasi. Bagus sekali Bu ya. Kemudian apakah sudah menyiapkan perangkat pembelajaran? Sampun Bu, ini sudah saya siapkan. Belajarnya nggih Bu ya nggih. Saya baca dulu nggih Bu. Nggih, Bu. Ya, bisa diceritakan lagi apa saja tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai dalam pembelajaran nanti? Baik, tujuan yang ingin saya capai dalam observasi besok itu ada 3. Yang pertama yakni melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan benar. Untuk yang kedua, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat membuktikan bagaimana perubahan wujud benda terjadi dengan baik. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat dan mendeskripsikan energi yang terlibat dengan baik. Bagus Bu. Oke, mengenang nggih Bu. Oke, sesuai dengan yang sudah ada di modul belajarnya. Kemudian medianya menggunakan apa saja Bu ya? Bisa diceritakan? Baik, untuk media yang saya gunakan besok, yang pertama saya menggunakan media PowerPoint, tentunya dengan bantuan speaker Bluetooth, dan ada juga LCD proyektor Bu, dan ada beberapa alat dan bahan untuk media percobaannya. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Semoga anak-anak juga merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran dunia ya. Dan materi yang disampaikan dapat tercapai tujuan-tujuannya juga. Yang terakhir dunia, apakah anak-anak nantinya dalam proses pembelajaran sudah dipetakan sesuai dengan gaya belajar mereka? Sudah Bu, saya sudah memetakan berdasarkan gaya belajar peserta didik, yakni yang pertama kinestetik, gaya belajar kinestetik, yang kedua gaya belajar audiovisual, dan yang ketiga gaya belajar visual. Itu sudah saya petakan sesuai dengan gaya belajar anak-anak kelas 5. Itu termasuk apa itu Bu? Gaya belajar apa itu? Gaya belajar berdiferensiasi. Oh ya ya ya. Bagus sekali Bu Mia, semoga dapat berjalan lancar ya. Untuk praobservasi saya kira cukup. Nanti di jadwal berikutnya kita akan ketemu lagi di kegiatan observasi, kemudian yang terakhir kegiatan pasca observasi. Sukses terus Bu Mia. Semoga lancar kegiatannya. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Mia. Monggo pinarak Bu Mia. Nggih Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya?
Oke, alhamdulillah baik Bu. Sehat ya Bu ya? Oke, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Kemudian untuk kegiatan kita hari ini yaitu praobservasi. Jadi tujuannya saya ingin mengetahui kesiapan dunia untuk penyampaian pembelajaran di kelas. Oke? Bisa dimulai nggih Bu? Oke, Bu. Dunia rencananya mau mengambil mata pembelajaran apa? Bisa diceritakan secara singkat mata pelajaran yang akan diambil. Baik Bu. Untuk observasi besok, saya insya Allah akan mengambil mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 2 yakni materi wujud zat dan perubahannya. Untuk pembelajarannya dilaksanakan secara tatap muka. Untuk model pembelajarannya menggunakan model PBL, yakni Problem Based Learning. Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan metode ceramah, metode percobaan, metode diskusi, penugasan, dan presentasi. Bagus sekali Bu ya. Kemudian apakah sudah menyiapkan perangkat pembelajaran? Sampun Bu, ini sudah saya siapkan untuk Belajarnya nggih Bu ya nggih. belajarnya. Saya baca dulu nggih Bu. Nggih, Bu. Ya, bisa diceritakan lagi apa saja tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai dalam pembelajaran nanti? Baik, tujuan yang ingin saya capai dalam observasi besok itu ada 3. Yang pertama yakni melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan benar. Untuk yang kedua, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat membuktikan bagaimana perubahan wujud benda terjadi dengan baik. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat dan mendeskripsikan energi yang terlibat dengan baik. Bagus Bu. Oke, mengenang nggih Bu? Oke, sesuai dengan yang sudah ada di modul ajarnya. Kemudian medianya menggunakan apa saja Bu ya? Bisa diceritakan? Baik, untuk media yang saya gunakan besok, yang pertama saya menggunakan media PowerPoint, tentunya dengan bantuan speaker Bluetooth, dan ada juga LCD proyektor Bu, dan ada beberapa alat dan bahan untuk media percobaannya. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Semoga anak-anak juga merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran dunia ya. Dan materi yang disampaikan dapat tercapai tujuan-tujuannya juga. Yang terakhir dunia, apakah anak-anak nantinya dalam proses pembelajaran sudah dipetakan sesuai dengan gaya belajar mereka? Sudah Bu, saya sudah memetakan berdasarkan gaya belajar peserta didik, yakni yang pertama kinestetik, gaya belajar kinestetik, yang kedua gaya belajar audiovisual, dan yang ketiga gaya belajar visual. Itu sudah saya petakan sesuai dengan gaya belajar anak-anak kelas 5. Itu termasuk apa itu Bu? Gaya belajar apa itu? Gaya belajar diferensiasi. Oh ya ya ya. Bagus sekali Bumia, semoga dapat berjalan lancar ya. Untuk praobservasi saya kira cukup. Nanti di jadwal berikutnya kita akan ketemu lagi di kegiatan observasi, kemudian yang terakhir kegiatan pasca observasi. Sukses terus Bumia. Amin. Semoga lancar kegiatannya. Terima kasih. Jawab salam. Hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Iya, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes,
alhamdulillah. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah, tetap jaga kesehatan. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya, Mas Rafli, silakan maju ke depan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal alamin. Bun, terima kasih. Silakan duduk. Pak Bumi atas semangatnya. Tepuk semangat. Silakan semuanya berdiri dulu. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Sudah ya, oke. Nah, oke anak-anak, sebelum itu Bu Mia mau tanya, minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Iya, bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalau hari ini Bu Mia ingin tanya dulu. Bu Mia di sini mempunyai buku, mempunyai tepak pensil, dan mempunyai botol air minum yang di dalamnya sudah ada airnya. Nah, Bu Mia mau tanya, buku ini termasuk wujud benda apa? Kalau tepak pensil ini? Kalau air yang ada di dalam botol? Cair. Ya, sudah tahu ya, berarti hari ini nanti kita akan belajar mengenai wujud benda dan perubahannya. Nah, seperti yang ada di PPT ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, anak-anak, kenapa sih kita kok belajar mengenai wujud benda? Karena nantinya wujud benda dan perubahannya ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi penting buat kita itu untuk mempelajarinya supaya kalian tahu, gitu ya. Oke, nah tujuan pembelajarannya hari ini tuh apa aja, Bu? Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, kalian dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan benar. Nah, yang kedua, melalui kegiatan percobaan perubahan wujud benda, kalian dapat membuktikan bagaimana perubahan wujud benda terjadi dengan baik. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan percobaan dapat mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat dan mendeskripsikan energi yang terlibat dengan baik. Nah, gitu ya. Bu Mia tanya terlebih dahulu. Nah, di PPT Bu Mia di sini ini ada gambar apa? Yang sebelah ini? Ya, Nutrijel atau agar-agar ya. Kalau yang sebelah sini? Kapur barus. Yang ini? Es batu ya. Itu sudah tahu namanya. Terus sekarang Bu Mia tanya, termasuk wujud benda apa? Kalau yang ini? Padat. Kalau yang ini? Yang sebelah sana? Ya, padat. Tetapi nanti mengalami perubahan gitu ya. Nah, perubahannya seperti apa, Bu? Kita simak video pembelajaran kali ini. Oke, sudah siap? Ya. Oke, kita mulai ya. Sobat sumber belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas.
Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menekan ke segala arah dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 6. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah peristiwa melelehnya es batu di ruangan terbuka atau melelehnya lilin jika terkena api. Kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Oke, kalian tadi sudah belajar. Nah, sudah melihat video tadi ya. Nah, tadi itu wujud zat itu ada berapa? Wujud benda, maaf. Ada 3 apa saja? Padat, cair, dan gas. Benar. Kalau sekarang perubahannya tadi ada berapa? 6. Ya, ada apa aja? Mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan terdeposisi. Ya, terdeposisi. Nah, oke, sudah paham ya. Di sini ada gambar, di sini ada gas, padat, dan cair. Tadi ini gas, padat, dan cair adalah apa? Wujud benda. Nah, kalau misalkan tadi mencair itu apa sih? Ada yang tahu? Proses ini tandanya. Jadi padat, ya, benda padat yang menjadi cair. Menguap ini apa? Iya, perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Nah, setelah ini Bu Mia akan membagikan kalian bahan ajarnya. Silakan dibaca-baca ya. Kelompok. Oke. Sebentar. Ini silakan dibaca. Oke, semuanya sudah menerima bahan ajar? Sudah, oke, sudah ya. Nah, karena kalian sudah posisinya seperti ini, berarti Bu Mia bagi
Untuk kelompok 1 kelompoknya Mas Raska, kelompok 2 kelompoknya Mas Rifki, kelompok 3 kelompoknya Mas Rafli, kelompok 4 kelompoknya Mas Gio, gitu ya. Coba sekarang dikeluarkan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya. Oke. Nah, ya nggak apa-apa. Oke. Ini membawa apa aja ini? Membawa apa ini? Ada apa ini? Namanya apa? Mentega. Terus ini ada apa? Kapur barus. Ini ada es batu. Ada lilin. Oke. Kelompok 1 ada itu. Selanjutnya kelompok 2 membawa apa ini? Membawa lilin. Membawa mentega. Ada juga apa ini? Kapur barus. Ya, ada koreknya juga ya. Ya, oke. Sini membawa apa? Mentega, lilin. Oke, ya nggak apa-apa. Kelompok sana membawa apa ini? Permisi. Mentega, coklat. Apa ini? Agar-agar. Oh ya, agar-agar dan lilin juga. Oke. Oke, anak-anak. Semuanya berarti sudah membawa bahan-bahannya ya. Kalian tahu bahan-bahannya nanti untuk apa? Iya, percobaan. Kita akan melakukan percobaan wujud benda ya. Nah, tadi kalian sudah menyimak videonya, berarti kita sekarang ingin mempraktekkan langsung. Nah, kalian kan sudah berkelompok, silakan didiskusikan. Setelah ini Bu Mia akan memberikan kalian LKPD. LKPD itu soal-soal yang nantinya dikerjakan bersama kelompoknya, didiskusikan. Nah, gitu ya. Oke. Bu Mia bagikan untuk LKPD kelompoknya. Silakan. Silakan. Ya. Kalau sudah, silahkan kalian boleh melakukan percobaan kalian. Setelah itu bisa menuliskan di LKPD kelompoknya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya, dan kelompok berapa. Di situ ada ya. Oke, silakan dikerjakan. Gimana? Nggak bisa, dimiringkan dulu. Coba. Nah, iya. Nggak apa-apa. Oke, kamu lihat. Nah, lilin ini awalnya wujud bendanya apa? Padat. Setelah kita nyalakan, nah kalau dinyalakan kan ada apinya ya ini ya. Nah, kalau ada apinya coba kita sebentar. Kita lihat terlebih dahulu. Nanti lilinnya itu apakah dia berubah wujud atau tetap seperti ini kita lihat ya. Silakan habis ini dipahami ya. Perubahan wujud benda apa yang kalian temukan ya. Ya. Sama ini juga. Oke. Oke, nah di sini sudah melakukan percobaan? Sudah? Iya. Nah, tadi lilinnya ini bentuknya apa? Padat. Setelah kena api ini dia akan apa ini mengalami apa? Iya, mencair atau meleleh. Nah, berarti percobaan wujud bendanya menjadi padat, menjadi cair atau leleh itu apa namanya? Nanti silakan dituliskan ya di LKPD kelompoknya ini. Itu. Nah, ini bahan ajarnya juga bisa dibaca. Gitu, oke. Di kelompok 3 membawa apa ini? Membawa lilin sama mentega ya, oke. Mulai percobaannya. Lilin ini awalnya bentuknya apa? Padat. Setelah kena api, dia apakah bentuknya tetap atau berubah? Berubah. Oke, nanti silakan dituliskan di LKPD-nya ya. Oke, silakan diamati terlebih dahulu. Nah, ini juga membawa kapur barus. Kapur barus ini sama juga ya. Bentuknya apa itu kapur barusnya? Padat. Padat. Setelah ditaruh di ruangan terbuka, berarti kapur barus ini bentuknya nanti gimana? Menjadi gas. Iya, lama-kelamaan akan? Iya. Jadi tetap seperti ini atau gimana bentuknya? Mengecil ya. Kalau kecil lama-lama akan habis. Ya benar. Ini membawa apa ini? Es batu. Oh iya, es batu. Nah, ini belajarnya es batu. Ternyata es batunya itu kalau ditaruh di ruangan terbuka dia akan mengalami apa ini? Mengembun. Pinter. Nah, nanti silakan dituliskan ya. Bisa ya? Iya. Lilin ini awalnya bentuknya apa? Padat ya. Setelah kena panas dia akan mengalami apa ini? Iya, cair. Jadi kalian tuliskan hasilnya itu nanti di sini. Nah, di sini bahan ajarnya silakan dibaca nanti dikerjakan di sini.
agar-agarnya itu terbentuknya gimana? Kok bisa jadi padat ini? Awalnya wujudnya gimana? Cair ya, ya cair. Terus habis itu kamu apakan kok bisa menjadi padat? Dia apa? Diamkan. Nah, kan cair, didiamkan terus tiba-tiba menjadi padat sendiri ya. Iya, perubahan berarti cair menjadi padat itu disebut apa? Apa? Cair menjadi padat. Apa? Membeku. Ya benar. Berarti cair menjadi padat itu membeku ya. Nanti silakan dituliskan di sini ya. Ini jawaban nomor 1 apa gitu. Oke, silakan berdiskusi kelompok. Silakan yang masih bingung bisa tanya ke Bumia. Sudah selesai semuanya? Oke, sudah ya. Kalau sudah, Bumia ingin salah satu kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya nanti ya. Silakan, Bumia ingin maju kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju mempresentasikan hasil LKPD-nya. Benar? Oke, perhatikan yang lainnya sebentar. Sebentar. Diperhatikan yang lainnya. Diperkenalkan dulu. Dari kelompok berapa? Namanya siapa aja? Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Kami. Iya. Perkenalkan. Kami dari kelompok 4. Iya. Anggotanya siapa aja? Nama anggota Bilkis, Arjo, Zatia, Mayang, Wiro. Ya, oke, silakan. Hasilnya dibaca. Apa yang dimaksud dengan perubahan benda? 1. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, yaitu ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Oke. Dua. Apa yang Gantian dimaksud dikasihkan. dengan A. Mencair, B. Membeku, C. Menguap, D. Mengembun, E. menyembling. A. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Iya, sudah? Oke. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi. Sama jawabannya seperti kelompok 4? Ya, sama ya. Oke. Tadi Bumia ingin tanya kepada kelompok 1. Kelompok 1 tadi mencair itu apa? Coba hasilnya dibaca. Mencair itu apa? Iya. Kelompok 2 membeku itu apa? Apa? Membeku apa tadi? Benda cair menjadi benda padat. Oke, kelompok 3 mengembun itu apa? Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Ya, bentuk benda gas menjadi cair. Oke. Nah, sekarang contohnya saja. Coba yang di depan tadi kelompok 4. Contohnya perubahan wujud mencair itu seperti apa? Contohnya mencair. Mencair itu gimana tadi? Mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Contohnya apa? Contohnya? Iya, es batu. Menyebabkan coklat batangan menjadi lebih kental dengan memanaskan di kompor. Iya, boleh coklat yang dipanaskan di kompor, dia juga akan meleleh ya. Terus kayak tadi yang sudah kamu lakukan percobaan tadi, yang ditaruh di atas lilin itu apa? Mentega yang awalnya gimana? Iya, itu juga disebut mencair ya, sama. Jadi mentega, terus coklat juga bisa. Terus tadi ada juga yang bilang apa Mas Yo?
Yang tadi es batu. Kalau dia sudah tidak di dalam freezer, di ruangan terbuka, dia akan mengalami iya, mencair. Jadi gitu. Oke. Ada yang ditanyakan dari kelompok 4? Ya, sudah tidak ya? Oke. Paham semuanya ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan duduk kelompok 4. Ya, sudah tahu ya. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang wujud benda dan perubahan-perubahannya. Oke. Kalau semuanya sudah selesai, coba silakan dikumpulkan di sini. Oke, silakan dikumpulkan di sini. Untuk tadi LKPD-nya. Ya. LKPD-nya aja. Ya, silakan LKPD-nya dikumpulkan di sini. Ya. Udah? Oke, anak-anak. Nah, tadi kalian sudah melakukan presentasi, ya, sudah melakukan percobaan. Sekarang karena LKPD-nya sudah dikumpulkan, Bumia mau tanya dulu. Nah, sebelum itu kita melatih konsentrasi dulu. Kalau Bumia bilang merah, tepuknya 1 kali. Kalau Bumia bilang kuning, tepuknya. Kalau Bumia bilang hijau, tepuknya. Kalau Bumia bilang biru, tepuknya. Atau tidak ada suara, 0, tanpa suara atau tanpa tepuk. Paham ya? Oke, coba konsentrasi semuanya. Merah, kuning, hijau, biru. Waduh, masih ada suara. Kalau biru tadi gimana? Biru tidak tepuk atau tanpa suara. Jadi konsentrasi, oke. Konsentrasi dimulai. Oke. Konsentrasi. Merah, kuning. Merah, kuning, hijau, kuning, merah, biru. Ayo, tadi siapa tadi buahnya tadi yang salah? Coba jujur yang tadi salah, siapa angkat tangan? Wah, masih banyak sekali ternyata ya yang salah ya. Dik, Bumia sekarang mau tanya, tadi kalian belajar tentang apa aja sih hari ini? Perubahan wujud benda, terus juga mengetahui apa tadi? Wujud benda, ya wujud benda ada berapa tadi? 3. Apa saja sebutkan? Kalau perubahan wujud benda ada berapa tadi? Sebutkan. Mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, terapa? Terdeposisi apa? Dekomposisi ya, atau mengkristal gitu. Oke, sudah tahu ya? Coba Bumia ingin tanya lagi. Menguap itu perubahan wujud apa menjadi apa? Menguap. Coba angkat tangan kelompok mana yang ingin menjawab. Ayo silakan, nggak apa-apa angkat tangan. Ayo berani dong. Nggak berani. Menguap adalah, oke, kelompok 1 menguap adalah, iya, perubahan benda cair menjadi gas, menguap. Contohnya apa kelompok 1? Cair menjadi gas. Apa? Menguap. Kayak apa tadi contohnya? Menguap. Iya, air yang direbus yang sudah mendidih. Ya, kalau sudah mendidih dia akan menguap. Iya, menguap jadi gas gitu ya. Nah, dari tadi pelajaran yang sudah Bumia sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan. Tidak? Sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Oke. Sekarang Bumia mempunyai soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini bisa kalian kerjakan nanti di rumah. Mengerjakannya sendiri-sendiri, bukan lagi kelompok. Paham ya? Ya. Nih.
Oke, ya. Sudah ya? Ya. Oke, sekarang Bumia mau tanya. Gimana perasaan kalian belajar hari ini? Sangat senang. Senangnya karena apa sih? Bermain. Terus serunya karena apa? Oh, eksperimen atau melakukan percobaan ya. Terus apa lagi yang kalian rasakan? Oh iya, bekerja kelompok juga merasa senang ya, karena kerjakannya bareng-bareng Bu, enak gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat Bumia sampaikan ya untuk hari ini. Tetap kalian jaga kesehatan ya, dan rajin belajar ya, gitu ya, biar kalian menjadi anak yang sukses nantinya. Amin. Oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan baca hamdalah. Berduduk siap, gerak. Siap, Bro. Oke. Duduk siap gimana? Badannya tegak. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Mungkin itu saja yang dapat Bumia sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Bumia mohon maaf. Bumia akhiri, jawab salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar Bumia? Alhamdulillah baik Bu. Sehat selalu ya Bumia. Alhamdulillah sehat. Bumia, setelah kemarin saya melaksanakan observasi di kelas panjenengan, sekarang ini kegiatannya adalah pasca observasi. Bumia, pasca observasi ini kita sama-sama merefleksikan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bumia setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah setelah saya melaksanakan kegiatan observasi kemarin, saya merasa senang dan lega. Kayak Bu, anak-anak juga bagaimana Bu? Alhamdulillah anak-anak juga merasa senang, merasa bahagia, happy. Alhamdulillah Bu. Berarti memang semua berjalan dengan lancar Alhamdulillah. Menurut Bumia, adakah hal-hal yang belum tersampaikan atau belum tercapai atau mungkin ada kendala Bumia? Alhamdulillah kemarin sudah lancar Bu. Akan tetapi masih ada beberapa murid itu yang merasa kurang bersemangat atau mengantuk. Nah, bagaimana cara Bumia untuk mengatasi hal tersebut? Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu saya mungkin lebih menambah ice breaking lagi Bu, yang lebih seru tentunya sehingga membuat anak-anak itu menjadi bersemangat lagi dan tidak mengantuk. Mungkin seperti itu. Terus setelah terlaksana atau sudah dilaksanakan adanya ice breaking, respon anak-anak bagaimana Bu saat itu? Menurut saya kalau anak-anak itu diajak ice breaking itu merasa bersemangat sekali. Senang karena kan ice breaking yang saya gunakan juga berbeda-beda, bermacam-macam, seperti tepukan, terus seperti nyanyian, melatih konsentrasi anak-anak, nah seperti itu. Jadi itu mungkin bisa saya tambahin lagi saat proses pembelajaran, pas waktu mungkin sebelum kemarin itu Bu, pas waktu sebelum presentasi anak-anak mungkin itu juga sebaiknya saya seliti untuk ice breaking-nya supaya anak-anak juga merasa bersemangat lagi, juga lebih fokus lagi seperti itu. Jadi untuk tingkat efektif bagaimana Bu? Skala keefektivitasan untuk pemanfaatan ice breaking menurut Bumia bagaimana? Menurut saya sangat efektif Bu, karena ice breaking itu menurut saya hal yang perlu dilakukan oleh guru
supaya nantinya dalam proses pembelajaran itu anak-anak merasa senang, karena menurut saya itu kalau sudah senang menerima pembelajaran itu akan lebih mudah. Bagus sekali Bu Mia. Kemudian selain itu apakah masih ada kendala lain atau cukup itu saja? Oke. Kendala yang selain itu tuh juga ini Bu, kemarin itu kan pembelajarannya percobaan gitu. Nah itu kan anak-anak membawa media dan alatnya untuk melakukan percobaan. Seperti kemarin mencair itu seperti lilin yang dipanaskan menggunakan korek api. Nah itu kan mencair. Terus ada juga mengembun air atau es batu yang dimasukkan ke dalam wadah di ruangan terbuka. Seperti itu contohnya. Terus selain itu juga menguap air yang dipanaskan di dalam kompor. Cuman kemarin tuh anak-anak membawanya tidak sama kompornya, tetapi dimasukkan ke dalam tumbler. Nah, setelah dibuka itu kan timbul uap. Oh iya, menguap. Terus ada juga yang membeku. Membeku itu kemarin anak-anak membawanya itu agar-agar. Nah, agar-agar itu kan kalau awalnya diberi air dia masih mencair ya Bu. Nah, setelah didiamkan tiba-tiba menjadi beku. Seperti itu. Nah, kendalanya beberapa murid-murid masih ada yang belum membawa untuk alat itu. Gitu ya. Jadi untuk mengatasi kendala tersebut bagaimana menurut Bu Mia? Oke. Untuk mungkin dengan saya memberi informasi lebih detail lagi di grup WA ya Bu. Dan sebelum pulang juga pembelajaran sebelum dilaksanakan mungkin saya ingatkan langsung kepada anak-anak supaya tidak lupa untuk membawa alat dan media yang ingin dipraktekkan untuk besok harinya. Ya, bagus sekali Bu Mia. Jadi memang harus diinformasikan berkali-kali ya Bu supaya tidak ada siswa yang lupa sehingga semuanya menjadi lengkap untuk membawa alat dan bahannya. Ya. Terima kasih Bu Mia. Mungkin untuk pasca observasi di pertemuan kali ini cukup di sini ya Bu, dan secara keseluruhan sudah bagus, sudah baik, dan harapannya untuk kedepannya segala kendala yang terjadi dapat teratasi. Terima kasih Bu Mia. Kita berjumpa lagi di saat pembelajaran berikutnya. Terima kasih.